Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Puspitasari. Saya adalah mahasiswa PPG Dasyat Angkatan 1 tahun 2020 di Universitas Veteran Bangara Sukoharjo. Ini adalah bukti formulir pendaftaran uji kompetensi sebagai ganti kartu peserta ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku kelas 5? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Semua baik, kabarnya semua baik. Ibu berharap kalian tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah karena efek pandemi corona ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, salah satu bisa memimpin doa. Nak Nindi, yo pimpin doa dulu, Nak. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillah. Bismillah. Terima kasih Nak Nindi sudah memimpin doa. Tadi Bu Lucy sudah mengecek presensi kalian ya yang di Google Classroom, dan ternyata ini Nak Yogi belum bisa gabung karena sakit. Tidak apa-apa ya. Kita doakan semoga teman kalian Nak Yogi bisa segera sembuh. Nah, Amin. anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui kegiatan membaca teks bacaan rantai makanan, kalian mampu menganalisis teks bacaan dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan membaca teks bacaan rantai makanan, kalian mampu menuliskan informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Kemudian nanti kalian juga mengamati video. Melalui video rantai makanan, kalian mampu menganalisis keterangan tentang rantai makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui video rantai makanan, kalian mampu membuat rantai makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Untuk menambah semangat nasionalisme kalian, mari kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya anak-anak, tadi kalian sudah menyanyikan Halo Halo Bandung dengan penuh semangat. Nah, untuk menginjak materi tadi kan kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Sekarang, coba, apa yang kalian ketahui tentang hewan langka? Ada yang tahu apa itu hewan langka? Hewan yang susah dicari. Oh iya, bener Nak Nindi. Nak Nindi tadi jawab ya, hewan langka itu hewan yang susah dicari. Terus apa lagi? Hewan langka itu pengertian lain kalian mengetahui? Kata Nak Nindi tadi hewan yang susah dicari. Jumlahnya sedikit. Oh iya, hewan langka itu susah dicari, jumlahnya sedikit, dan tentu saja hewannya itu hampir punah. Kalian perhatikan gambar yang Ibu share ini. Gambar yang pertama ini apa ya? Anoa. Setelah mengamati ya gambar hewan langka, coba sekarang kalian mencari referensi, mencari sumber, boleh dari buku, kalian juga boleh buka HP ya, buka Google boleh. Coba kalian cari habitat hidup hewan langka yang Ibu Lucy share, serta apa makanannya. Yuk coba sekarang dikerjakan yuk. Sudah selesai ya? Sudah. Ya, sudah
selesai. Coba sekarang, siapa yang berani menyampaikan hasil pencariannya, hasil pekerjaannya tadi untuk gambar nomor 1 dan 2 dulu. Satu. Sulawesi Tenggara, makanannya rumput. Dua, harimau dari Sumatera, makanannya daging. Tepuk tangan dulu buat Nak Ibo. Mungkin anak-anak yang lain ada jawaban lain? Tidak ya, udah betul ya tadi jawabannya Nak Igo. Coba sekarang gambar yang ketiga dan keempat. Siapa yang berani? Saya, Bu. Oh iya, silakan. 3, komodo dari NTT, makanannya daging. 4, badak bercula 1 dari Jawa Barat, makanannya daun. Tepuk tangan untuk Nak Inaya. Ini ya kesimpulannya tadi, habitat dan makanannya. Yang pertama anoa dari Sulawesi Tenggara atau Buton. Untuk makanannya pakis, rumput, pokoknya tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian yang kedua ada harimau Sumatera. Makanannya tentu saja daging. Kemudian komodo dari NTT, makanannya daging. Kemudian yang keempat tadi badak bercula 1 dari Jawa Barat, untuk makanannya daun atau ranting-ranting muda. Di gambar yang kelima tadi ada elang Jawa dari Jawa Tengah, untuk makanannya adalah daging. Kemudian yang keenam adalah babi rusa dari Sulawesi, untuk makanannya adalah tumbuhan dan buah. Yang ketujuh Tarsius tumpara dari Sulawesi atau dari Sulawesi, untuk makanannya biji-bijian ya. Tadi kalian sudah membahas apa itu hewan langka, seperti apa yang diperbincangkan oleh Siti, Udin, dan Dayu, seperti teks percakapan yang Ibu share ini. Coba di antara kalian siapa yang berani memperagakan sebagai Siti, sebagai Udin, dan sebagai Dayu? Siapa yang berani memperagakan sebagai Siti? Saya, Bu. Oh iya, Nak Ganifah sebagai Siti, kemudian sebagai Udin. Saya, Bu. Oh Irfan, hebat. Nak Irfan nanti memperagakan sebagai Udin, kemudian sebagai Dayu. Ya, Bu. Oh iya, ya bisa dimulai ya. Menurutmu, mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebab adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-terus menerus, populasi salah satu hewan dan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Nah, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Hebat ya, kalian sudah berani memperagakan percakapan apa yang dicakapkan oleh Siti, Udin, dan Dayu. Nah, menurut Siti itu, mengapa kok hewan-hewan itu menjadi langka? Hewan menjadi langka itu salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan. Sekarang coba kita cari tahu, apa itu rantai makanan? Bu Lucy punya teks tentang rantai makanan. Coba kalian perhatikan slide yang Ibu share. Nah, rantai makanan. Ini tadi pagi juga sudah Ibu share ya di Google Classroom untuk materi ini. Coba paragraf pertama, siapa yang berani membaca paragraf pertama? Saya, Bu. Nak Ganifah, coba dibaca. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Tepuk tangan untuk Nak Ganifah. Terima kasih Nak Ganifah.
sudah membaca paragraf 1, kemudian paragraf kedua. Siapa yang berani membaca paragraf kedua? Saya, Bu. Ya, Nak Aura, silahkan. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Terima kasih Nak Aura, tepuk tangan untuk Nak Aura. Kalian tadi sudah membaca ya teks tentang rantai makanan. Nah, coba sekarang kalian cari informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks tadi di setiap paragrafnya. Ibu tadi pagi kan sudah membagi kalian ke dalam kelompok ya? Sudah, Bu. Nah, kalian tadi sudah Ibu bagi menjadi kelompok. Sekarang coba kalian bekerja secara kelompok untuk mencari informasi penting apa saja dalam teks bacaan rantai makanan. Mulai dari paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Sudah bisa dimengerti tugas dari Bu Lucy? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah paham dan sudah dimengerti, sekarang silahkan mengerjakan. Sudah selesai, Bu. Oh iya, sudah selesai ya. Kalian tadi sudah bekerja secara kelompok, bertukar ide dan berdiskusi tentang apa saja informasi penting dalam teks bacaan. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian mulai dari paragraf 1 sesuai dengan yang LKPD 1 yang Ibu share di Google Classroom ya. Untuk paragraf 1, siapa yang berani menyampaikan informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks? Saya, Bu. Kelompoknya Nak Fatim. Coba kelompoknya Nak Fatim, Nak Hanifa. Salah satu mewakili nggak Pak? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, menurut kelompoknya Nak Hanifa, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ada yang jawabannya berbeda? Saya sependapat dengan Hanifa, Bu. Wah, bagus sekali kelompoknya Nak Inayah dan Nak Devina sudah sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh kelompoknya Nak Hanifa. Hebat. Tepuk tangan dulu. Iya, Bu. Kemudian untuk paragraf yang terakhir, paragraf keempat, siapa yang berani paragraf keempat? Saya, Bu. Kelompoknya Nak Devina dan Nak Inayah. Pinter. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Nah, tepuk tangan dulu untuk Nak Inayah dan Nak Devina. Paragraf keempat ini berisi tentang peranan pengurai dalam rantai makanan. Betul sekali ya. Kelas 5, murid-murid Bu Lucy hebat-hebat semua, pinter-pinter semua. Ada yang ingin mau menambahkan? Untuk pokok pikiran di dalam teks, informasi penting itu juga bisa dikatakan oleh pokok pikiran. Pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf itu pasti punya ide utama. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, dan gagasan pokok. Nah, setiap paragraf tersebut pasti memiliki satu pikiran pokok yang merupakan bagian dari inti pembicaraan yang ada dalam paragraf. Ada yang ingin ditanyakan apa yang disampaikan Bu Lucy tadi tentang informasi penting atau pokok pikiran? Tidak, Bu. Tidak, baiklah tidak lah. Sekarang anak-anak, kalian tadi sudah belajar ya, sudah kerja kelompok, tentunya kalian capek. Coba sekarang Bu Lucy punya video ice breaking, kalian tirukan.
sebenarnya secara detail pengertian rantai makanan tersebut, Bu Lucy punya video. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Langsung saja yuk kita belajar. Perhatikan baik-baik ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Jadi kalian sudah menyaksikan video tentang rantai makanan ya. Sekarang kita cari tahu informasi apa saja tadi yang ada dalam video. Yang pertama tadi tentang apa ya? Videonya tadi berisi tentang apa? Siapa yang berani? Rantai makanan. Betul sekali, video yang pertama tadi tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa ya? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu makhluk hidup. Ya, pintar sekali kelompoknya Nak Inaya dan Nak Devina. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Tadi di video juga sudah dicontohkan contoh rantai makanan. Bu Lucy juga punya contoh yang lain. Perhatikan gambar yang Ibu share dalam slide. Ini contoh rantai makanan. Yang pertama ini apa ya gambarnya? Yang ditunjuk Bu Lucy ini. Padi. Sekali. Padi di sini perannya sebagai apa? Sesuai video tadi. Produsen. Betul sekali, padi sebagai produsen. Kenapa kok padi itu disebut sebagai produsen? Menghasilkan makanan sendiri. Hebat, padi atau tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang kemudian dimakan oleh yang kedua ini, dimakan oleh Belalang. betul, belalang. Jadi belalang ini berperan sebagai Konsumen. betul sekali. Belalang di sini berperan sebagai konsumen satu. Berarti hewan ini termasuk hewan apa? Herbivora atau karnivora? Herbivora. Betul sekali, sebagai herbivora karena memakan tumbuhan. Jadi padi dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh kata. Betul, kata. Berarti kata ini berperan sebagai Konsumen 2. betul sekali, konsumen tingkat 2. Berarti kata ini adalah hewan Karnivora. karnivora. Betul sekali Nak Dava, hewan karnivora, pemakan daging atau pemakan hewan lain. Kemudian kata dimakan oleh Ular. ular. Kata dimakan oleh ular. Jadi kata ini berperan sebagai konsumen tingkat berapa? Tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Betul? Ular sebagai konsumen tingkat 2. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Konsumen tingkat 3. Betul sekali Nak Devina.
ada Nak Inaya, ular ini berperan sebagai konsumen tingkat 3 karena memakan katak tadi. Nah, kemudian ular dimakan oleh siapa ya ini? Makan apa ya ini? Burung elang. Burung elang. Burung elang. Berarti burung elang ini sebagai konsumen tingkat berapa? 4. 4. Hebat, anak-anak ibu pintar. Kemudian ini, sekarang kalian analisis ini. Nah, ini rantai makanan lagi, ini yang sesuai video tadi. Yang pertama ini apa ini? Tadi atau peran sebagai sekali. Kemudian tapi dimakan oleh tikus. Tepat, Pak. Dimakan oleh tikus. Jadi tikus ini termasuk konsumen tingkat berapa? 1 yang merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, kemudian yang gambar selanjutnya ini tikus dimakan oleh ular berperan sebagai konsumen tingkat berapa? Tingkat 2. Sekali tingkat 2. Ular ini adalah konsumen tingkat 2 yang merupakan hewan karnivora. Betul. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang ini merupakan konsumen tingkat berapa dalam rantai makanan? 3. Tepat sekali, berarti ini karnivora ya, karena makannya makan ular. Nah, kemudian elang tersebut lama-lama mati. Mati kemudian membusuk diuraikan oleh siapa ini? Oleh apa ini? Pengurai. Sesuai dengan rantai makanan ini oleh jamur ya. Jamur bakteri menguraikan elang yang telah mati tadi. Nah, terus kemana Bu? Diuraikan kemana? Diuraikan untuk menjadi Pupuk. humus. Tepat sekali, diuraikan menjadi humus. Nah, dari humus inilah nanti yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, untuk proses mencari makanan yang diolah. Nah, begitu seterusnya. Jadi rantai makanan ini saling berkaitan ya. Nih, seperti gambar berikut ini. Padi sebagai produsen dimakan oleh tikus, konsumen pertama, dimakan oleh ular, konsumen kedua, dimakan oleh elang, konsumen ketiga, dan akhirnya diuraikan oleh pengurai atau dekomposer yang kemudian menjadi humus. Humusnya dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar ya tentang rantai makanan dan juga contoh-contoh rantai makanan dalam ekosistem serta peranannya. Ibu punya LKPD untuk kalian. Tadi pagi juga sudah Ibu share di Google Classroom. Apa ya Bu tugasnya? Tugasnya kalian membuat rantai makanan dalam sebuah ekosistem sawah. Nanti kalau sudah selesai, kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kalau sudah selesai, kalian share di Google Classroom, kemudian kita diskusikan bersama di Google Classroom. Baik, nah, kita tentukan apa saja yang kita pelajari hari ini tadi apa? Yang pertama, Pokok pikiran. pokok pikiran atau informasi penting ya. Tadi kita sudah belajar tentang informasi penting atau pokok pikiran. Betul sekali, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Kemudian yang kedua apa ya Mas Igo? Nah Igo apa ya yang kedua? Rantai makanan. Betul sekali, tadi sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan tadi adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kemudian yang ketiga tadi kita juga sudah belajar tentang apa?
peranan makhluk hidup yang dibagi menjadi produsen, konsumen, dan decomposer atau pengurai. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, apa yang belum kalian pahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, nanti jika kalian ingin bertanya, ada pertanyaan, kalian share di Google Classroom ya. Kita berdiskusi di Google Classroom. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita nyanyikan lagu Sajojo dari Papua. Satu. Mikrofonnya dihidupkan boleh? Bentar. Orang benar. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu berpesan kalian tetap semangat belajar ya, walaupun kita belajar dari rumah belum bisa ke sekolah karena efek pandemi corona ini. Jangan lupa kita tetap berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir. Amin. Semoga pandemi corona ini cepat berakhir, jadi kita nanti bisa sekolah lagi, bisa belajar lagi di sekolah. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak. Jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker. Nak Nindi bisa memimpin berdoa? Sabu. Siap, gerak. Mulai. Allahumma amin ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.